Halo teman, balik lagi di channel saya. Seperti yang lalu-lalu, saya selalu mendoakan teman semua agar dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena video saya kemarin banyak yang menanyakan masalah proses karantina jika tiba di Bandara Juanda. Nah, video kali ini akan membahas masalah itu. Tolong teman semua tonton dari awal sampai akhir. Jika memang ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Ini videonya. Jadi dari sejak tanggal 28 April 2021 itu sudah diberlakukan karantina kepada semua penumpang yang dari luar negeri. Ada beberapa kategori penumpang yang dari luar negeri, yaitu ada penumpang PMI atau TKI, ada pelajar, ada ASN, ada warga negara asing, dan ada umum. Nah, sekarang saya akan memberitahu tahapan-tahapannya jika sudah tiba di Bandara Juanda di Surabaya. Ketika sudah turun dari pesawat, penumpang akan diarahkan ke tempat lapor diri yang pertama, yakni di KKP. Di pintu masuk terminal, nanti sudah ada petugas maskapai yang akan memberi petunjuk sambil membagikan kartu kuning, juga lembaran blanko yang berwarna putih. Setelah itu, penumpang akan diberi waktu juga tempat duduk untuk segera mengisi kartu kuning dan blanko putih yang diberikan. Setelah selesai, selanjutnya akan menuju ke tempat antrian di pemeriksaan KKP. Di KKP nanti, penumpang akan menyerahkan surat kesehatan yang dibawa dari negara asal, juga menyerahkan blanko putih dan kartu kuning yang sudah diserahkan semenjak mulai masuk ke terminal Juanda. Setelah selesai di KKP, lanjut menuju ke tempat lapor diri di bagian imigrasi. Setelah itu, menuju ke pengambilan bagasi di area kedatangan. Jika semua bagasi sudah terkumpul, langsung dibawa ke pemeriksaan bea cukai atau custom. Setelah pemeriksaan itu dinyatakan clear, kemudian menuju ke tempat kumpul untuk selanjutnya dibawa ke karantina. Nah, sekarang kita bahas dulu yang masalah PMI atau TKI. Setelah semua sudah berkumpul, selanjutnya akan dibawa menuju ke Wisma Haji Sukolilo untuk dikarantina. Kendaraannya memakai bus dari Pemprov Jawa Timur. Jadi tidak diperkenankan untuk bertemu kepada keluarga yang sudah datang menjemput. Sedangkan untuk barang bawaan seperti barang bagasi, koper, atau barang-barang besar lainnya akan diangkut dengan kendaraan yakni memakai truk dari Kodam Brawijaya. Nanti setelah sampai di asrama Haji Sukolilo, barang-barang tersebut boleh diambil kembali oleh pemiliknya. Untuk PMI atau TKI yang berdomisili di Surabaya, maka karantinanya langsung 5 hari di Wisma Haji Sukolilo sambil menunggu PCR-nya keluar dan boleh
pulang jika hasilnya negatif. Untuk PMI atau TKI yang berdomisili di luar Surabaya namun masih di area Jawa Timur, maka karantinanya selama 2 hari di Wisma Haji Sukolilo. Dan jika hasil PCR-nya negatif, selanjutnya akan dijemput oleh Pemkab masing-masing daerah, karena nanti akan dilanjutkan karantina 3 hari di kabupaten masing-masing. Untuk PMI atau TKI yang berdomisili di luar Jawa Timur, karantinanya akan 2 hari di Wisma Haji Sukolilo sampai hasil PCR keluar. Jika negatif, akan lanjut dijemput untuk dibawa ke Kementerian Agama atau Kemenak yang ada di Ketintang, Surabaya. Di Kemenak akan karantina kembali selama 3 hari, dan jika hasilnya negatif, maka boleh langsung pulang sendiri atau dijemput keluarga. Perlu diketahui bahwa semua biaya mulai dari bus, tes PCR, dan selama karantina itu biayanya sudah ditanggung karena difasilitasi oleh pemerintah. Jadi semuanya gratis. Sekarang kita menuju ke penumpang pelajar dan ASN. Proses karantinanya sama dengan proses karantina PMI dan TKI. Sedangkan untuk warga negara asing atau WNA atau warga negara Indonesia sebagai penumpang umum, maka langsung dibawa ke hotel yang sudah ditunjuk untuk proses karantina dan tes PCR. Namun berbeda dengan PMI, warga negara asing dan WNI umum itu semua biaya ditanggung masing-masing. Jadi tidak free seperti PMI dan TKI. Mungkin itu dulu pembahasan masalah karantina yang ada di Bandara Juanda. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan info-info yang lainnya. Terima kasih. Jadi ada catatan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pelaku perjalanan, terutama dari luar negeri, bahwa ikuti saja semua alur karantina yang sudah ditentukan dengan rasa syukur. Tidak usah ini dijadikan beban, karena nanti bisa membuat imun kalian menjadi down, dan itu mempengaruhi hasil PCR kalian nanti, yang tadinya harusnya hasilnya bisa bagus malah menjadi buruk. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa tolong berikan pengertian kepada semua keluarga bahwa selama proses datang tiba di Bandara Juanda sampai proses karantina itu tidak boleh dijemput dan tidak boleh ada kontak fisik. Jadi mending di rumah saja, memberikan doa terbaiknya agar semua proses ini diberikan kelancaran. Mungkin itu aja video kali ini, dan saya minta dukungannya agar diberikan like, comment, and subscribe. Terima kasih.